Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah energi kamu di bulan Maret. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, Aries, ini semua hanyalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang harus terjadi ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Aries, energi kamu di bulan Maret. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, oke? Dan di sini ada roster and arrogant. Kita ambil 3 lagi ya, 6 kartu. Oh, sebentar. Apakah yang terbaca untuk energi kamu di bulan Maret? Ya. Ada feeling, deep personal strength and peace that assure success. Wow, aku melihat di sini akan ada kesuksesan ya pada kamu. Ini ada an arrogant, boastful person you shall not cross. Nah, mungkin ya ada beberapa dari kamu di bulan Maret ya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin terlihat sangat angkuh, arogan ya. Dan jika kamu bertemu dengan orang seperti itu, sebaiknya you shall not cross. Kamu harus lewati gitu loh. Intinya jangan kamu stay di orang tersebut. Misalnya mungkin ya dalam dunia finansial, dimana kamu yang ingin membuka suatu bisnis, terus kamu pengen kerjasama, tetapi kamu ketemu dengan orang yang sedikit angkuh, sombong, dan arogan. Nah, kalau itu kamu rasakan, sebaiknya kamu menghindar dari mereka, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Nah, ini kartu ini pesannya seperti itu. Jadi di bulan Maret nantinya kamu mungkin akan ketemu dengan orang seperti itu. Jika di suatu tempat pekerjaannya kamu bertemu dengan orang seperti itu, ya sebaiknya kamu hindari, kamu batasi. Nah, kalau ini tentang sebuah cinta, mungkinkah ya bagi kamu yang single, kamu akan bertemu dengan seseorang, mungkin kamu berkenalan nih, entah itu di aplikasi, berkenalan secara langsung ya, ataupun kamu itu dikenalin sama teman. Nah, setelah kamu bertemu dan berkenalan, pasti dong kita akan ngerasain ini orang baik, ini orang yang tulus, ini orang yang tidak. Nah, ternyata yang mungkin kamu anggap awalnya dia baik, ternyata ya dia arogan, angkuh, dan lain sebagainya. Nah, jika kamu ngerasain, intuisi kamu ngerasain seperti itu, sebaiknya kamu membatasi diri, ya walaupun tidak menolak secara langsung ya. Terkadang kan kita kan menghargai perasaan orang. Kalau kita tolak kan pasti dong orang tersinggung, kenapa, why gitu ya. Sementara kita kan berkenalan. Nanti dikira orang kita yang sombong. Padahal intuisi kita mengatakan bahwasanya oh aku nggak cocok dengan kamu. Kita akan ngerasain ya. Nah, jadi kamu harus benar-benar bisa melihat atau merasakan apa yang kamu lihat ya. Nah, itu. Ya bagi kamu yang single ya, sebaiknya ya harus dibatasi. Jangan sampai, kamu nanti merasakan hal yang sama seperti di masa lalu. Mungkin saja kamu dulunya pernah ketemu dengan orang seperti ini gitu loh. Jadi kan capek, berulang-ulang, itu terus yang ketemu ya. Nah, itu, salah satunya ya, kita akan coba lihat lagi berikutnya. Ini ada Valley, di personal strength and peace that assure sukses ya. Nah, ini menggambarkan di mana ada kesuksesan yang akan kamu raih. Benar-benar di sini ada apa ya, kayak kamu itu punya kekuatan dalam diri kamu ya, kekuatan personal kamu itu personal strength. Jadi itu yang akhirnya yang membuat kamu, menjadikan kamu itu akhirnya menjadi sukses. Sukses mungkin apa ya, menjauh dari orang-orang yang arogan, sukses dalam menata karir, sukses dalam membangun sebuah cinta. Nah, mungkin hal seperti itu akan kamu lewati nantinya di bulan Maret. Oke?
Di bulan Maret kamu akan merasakan, eee, diri kamu itu benar-benar akan bisa mencapai titik kemenangan kamu, oke? Di sini ada sorrow over loss, right? Kehilangan ya. Aku memahami sih, namanya kita hidup pasti, selalu ketemu dengan berbagai kesedihan, kekecewaan, termasuk ya kamu mungkin di bulan Maret, ya mungkin kamu akan merasakan adanya suatu kehilangan ya. Mungkin saja karena kamu sudah mengetahui tentang seseorang yang ternyata dia adalah orang yang tidak baik atau tidak tulus ya, kamu melepaskan semua itu. Atau ada hal-hal yang memang harus kamu putuskan untuk meninggalkan sesuatu itu. Ya, kenapa? Karena berguna untuk suatu kesuksesan kamu, karena kamu sudah memahami hal seperti ini tidak bisa kita bawa ke masa depan. Kalau kita bawa terus ya, itu akan menjadi sebuah apa ya, kayak benalu jadinya, ya itu tidak akan baik. Nah, jadi, sekarang kamu akan bisa mengatasi kehilangan itu. Kamu akan merasa kayak, "Oh, ya udah deh kalau memang dia harus pergi dari hidup aku, ya aku terima. Karena memang ini mungkin memang sudah jalannya bagi Tuhan ya, untuk aku supaya bisa menemukan yang terbaik nantinya." Nah, mungkin itu sih alasan Tuhan ya. Ya, kamu akan merasakan kehilangan, sangat kehilangan. Apalagi mungkin orang yang pergi dari kamu ini adalah orang yang, benar-benar sangat kamu cintai ya, tapi dia belum tentu setulus kamu cintanya gitu ya. Atau benar-benar ini kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun yang pernah mungkin kamu ditipu ataupun dikhianati ya. Tapi disinilah kamu banyak belajar. Belajar untuk sesuatu hal yang menjadikan kamu inner strength ya, personal, strength gitu ya. Nah itu. Jadi kamu jangan takut kalau kamu itu merasa kehilangan sesuatu hal ya, ikhlaskan aja, justru kamu harus bersyukur. Aku bersyukur gitu loh, karena mungkin saja ini adalah proses kamu untuk menemukan sesuatu hal yang terbaik dari sebelumnya. Entah itu pekerjaan ataukah itu seseorang ya, atau cinta kayak itu, oke? Ini juga ada Graves, time to go out and have fun. Nah, sejak kamu kehilangan ini, ya kamu disarankan untuk waktunya untuk pergi keluar dari masalah itu dan bersenang-senanglah kamu. Ini ini yang dikatakan kartu itu. Jadi jangan jangan kita merasa, "Aku kehilangan ini, aku kehilangan itu, aku sedih." Yang hilang ya udah, hilang. Bisa nggak kembali? Kalau kita berusaha untuk mencarinya, kembali ya alhamdulillah. Misalnya satu barang gitu ya, mungkin bisa lah. Tapi kalau seseorang udah meninggalkan kita merasa kehilangan dia, bisa nggak kita paksain dia supaya nggak pergi gitu? Ya nggak bisa. Kalau seseorang itu memang mau pergi, ya udah pergi aja. Kita harus bisa mengikhlaskan karena yakinkan diri kamu bahwasanya setelah kepergiannya, kamu akan menemukan yang terbaik. Oke? Ada Hemmox. Taking a vacation, physically or mentally. Nah, jadi aku merasakan ya di sini buat Aries, kamu sudah menguatkan ya fisik dan mental kamu di sini. Arti kata mungkin ya kamu akan lebih spiritual. Spiritualnya kamu ini memang apa ya, didasarkan oleh kejadian-kejadian kamu di masa lalu. Karena orang yang spiritual itu pasti mengalami fase-fase ya keterpurukan, fase-fase kehilangan. Nah, itulah yang membuat kamu, yang menjadikan kamu akan lebih spiritual. Ya, orang yang spiritualnya bagus itu dikarenakan kehancuran yang pernah dia alami gitu loh, kesedihan yang pernah dia rasakan, itu yang membuat orang lebih spiritual jadinya. Tapi kalau orang yang tidak pernah merasakan itu, dia nggak akan tahu bagaimana untuk menjadi seseorang yang spiritual. Jadi kamu harus bersyukur, karena kamu benar-benar menjadi orang yang udah menjadi mental baja gitu loh. Ya apapun nanti masalah yang kamu hadapi, mungkin kamu akan lebih, bisa memahami, begitu ya. Ini juga ada Horso, good luck. Nah, kemenangan akan berpihak kepada kamu. Arti kata walaupun kamu kehilangan, walaupun kamu merasa sedih atau kecewa atau kamu ketemu dengan arogan ya, ya tetap kamu akan merasakan keberuntungan di situ. Beruntung pernah kenal dengan orang seperti ini, beruntung aku pernah kehilangan, jadi aku menjadi orang yang kuat begitu. Dan beruntung aku menemukan dengan orang yang tidak tulus ternyata, karena aku akan bertemu dengan orang yang tulus, ya itu. Jadi kita afirmasikan hal-hal yang baik-baik saja ke depannya ya. Ini ada stop. News of a bear of or a new business opportunity. Jadi ini ada kelahiran baru ya. Mungkin bagi kamu yang sudah menikah di bulan Maret, semoga aja kamu akan mendapatkan keturunan. Bagi kamu yang sudah lama menikah ya, semoga aja ya, saya aminkan saja gitu ya. Terus ya mungkin bisa saja ini dalam
bisnis juga kamu akan menemukan sebuah peluang ya, peluang baru. Kalau ini dalam pekerjaan ya, semoga aja jika kamu memang sudah berkembang bisnisnya, ini mungkin makin berkembang ya. Ada hal-hal yang memang, kamu rasakan dalam pertumbuhan ekonomi kamu saat ini ya. Sungguh sangat signifikan kalau aku lihat ya, mungkin karena apa ya, karena kamu pernah kehilangan atau kamu pernah ditipu dulunya. Dengan ikhlasnya kamu, dengan bersyukurnya kamu, maka diganti dengan hal-hal yang mungkin lebih dari apa yang hilang itu, ya. Ini deh Dok, getting together with your friend. Kamu akan mendapatkan ya mungkin, eee, apa ya, teman-teman yang baik di sini, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tulus, ya mungkin selama ini, kamu itu selalu selalu berada di lingkungan teman-teman yang toksik, tapi pada akhirnya kamu akan menemukan teman-teman yang begitu setia sama kamu. Kita akan coba lihat ya dari kata tarot. Oke, semoga energi ini bagus ya. Yang namanya kita hidup tidak selalu mulus. Pasti akan selalu ada halangan dan tantangan ya. Inilah di bulan Maret yang akan kamu rasakan nantinya. Jika ini kamu rasakan, kamu tetap bersyukur ya, apapun itu. Jangan kamu meratapi, jangan kamu fokus ke masalah itu ya. Jangan kamu ya bersedih-sedih hatilah ya. Tetap kita nikmati hidup, tetap akan berjalan. Oke? Nah, di sini ada Eight of Pentacle. Nah, ini luar biasa ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita akan coba lihat. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ada Sagittarius, dan ini ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius ya. Nah, aku merasakan kalau dari bottom of the deck ini memang ada ketekunan dalam diri kamu. Ada usaha yang begitu maksimal udah kamu kerjakan. Demi apa? Demi mengembalikan keadaan kamu seperti semula ya. Ya mungkin di masa lalu ataupun di bulan Maret nantinya banyak hal yang terjadi. Mungkin baik itu kehilangan, baik itu ketemu dengan orang yang salah ataupun kamu ditipu atau yang apa gitu ya, tapi kamu akan tetap tekun untuk memperbaiki semua itu. Arti kata semua itu anggap itu adalah pelajaran bagi kamu. Nah, sehingga akhirnya kamu akan lebih positif, ya. Nah, di sini aku juga melihat ya, seperti ada keterjebakan dalam pemikiran kamu. Kamu sulit, memang waktu itu ada kehilangan, mungkin nantinya di bulan Maret ada kehilangan. Jadi kamu merasa kehilangan ini begitu membuat kamu terpojok, terjebak gitu ya, dalam pemikiran-pemikiran yang tidak tahu arah. Ya mungkin menyesal, menyalahkan diri sendiri dan mungkin kamu sempat depresi ya. Tapi itu tidak ada gunanya, itu akan membuang-buang waktu kamu. Ingat ya, itu akan membuang-buang waktu kamu. Nah, sekarang saatnya kamu harus melihat pelangi. Walaupun pelangi ini di belakang kamu, kamu harus menoleh ke belakang dan tetap maju ke depan. Arti kata, kamu bisa bangkit, ayo bangkit. Ada pelangi yang menerangi kita dari belakang gitu loh. Jadi arti kata kamu akan menuai kebahagiaan, kamu akan menuai keberuntungan seperti kata good luck. Akan ada kata selamat yang kamu dapatkan mungkin dari semua orang. Oke? Nah, ini yang aku rasakan dari energi kamu, di mana kamu akan mengalami kestabilan, kestabilan jiwa, kestabilan asmara kamu, kestabilan finansialnya kamu ya. Itu akan membuat kamu sangat begitu bahagia nantinya. Jadi mungkin di bulan Maret itu ada awal kehancuran, tapi ada awal kebahagiaan yang akan kamu jalani ya. Ini juga ada Three of Wands. Ya, move on lah kamu. Lupakanlah masalah-masalah itu. Jangan kamu terjebak lagi, jangan kamu terjebak dalam pemikiran kamu yang tidak bisa maju di sini. Kamu stuck dalam pikiran kamu. Ini benar-benar kamu membutuhkan bantuan. Nah, ternyata ya mungkin Tuhan bantu kamu dengan apa? Dengan didatangkannya mungkin kamu seseorang ya, atau mungkin hadirnya seseorang ke dalam hidup kamu ya, yang itu membuat hidup kamu jadi temperance, stabil, seimbang. Nah, dan akhirnya jika seseorang itu datang kepada kamu dan kamu juga bisa melupakan, bisa move on dari masa lalu. Kamu akan bisa melupakan hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu ataupun saat ini gitu ya. Intinya kamu akan lebih bisa bersyukur saja, ya. Oke. Nah, di sini ada The Hangman. Nah, perubahan kamu akan benar-benar terlihat. Kamu akan bisa merubah keadaan kamu. Karena kamu sudah bisa move on, karena kamu sudah bisa melupakan. Melupakan ya mungkin hal-hal yang terjadi di bulan Maret ini. Ya, tetap ada kehilangan, tetap ada pertemuan di sini. Ya mungkin ini teman-teman kamu yang akan menguatkan kamu. Mungkin saja di antara teman-teman kamu ini ada seseorang yang tulus terhadap kamu dan bahkan dia akan menjadi pasangan hidup kamu. Semoga aja ya. Oke, walaupun teman itu baru kenal. Kita kan ketemu di komunitas. Nah, di situ kan banyak tuh orang-orang baru masuk atau apa ya. Ternyata walaupun dia orang baru kamu kenal, tapi dia tulus. Intuisi kamu merasakan kalau dia itu tulus gitu. Ya.
Ini ada Page of Pentacles. Nah, ini juga menggambarkan di mana kamu saat ini di bulan Maret kamu akan lebih fokus kepada finansialnya kamu, kepada pekerjaannya kamu. Ya mungkin apa? Karena mungkin saat ini apalagi kamu yang mungkin lagi banyak nota-nota hutangnya gitu ya. eh, Terus tagih-tagihannya itu mungkin akan terbayarkan. Karena apa? Karena kamu mulai fokus. Mulai fokus kepada bisnisnya kamu, finansialnya kamu, pekerjaannya kamu. Ya, mungkin kamu sedikit akan melupakan percintaannya kamu. Di sini juga kamu yang single ya. Oke? Nah, di sini ada Seven of Cup. Ini menggambarkan kalau kamu seorang yang single, aku katakan tadi, yang dimana fokus dengan pekerjaan, tapi tidak tutup kemungkinan juga untuk orang-orang yang akan datang kepada kamu. Dan orang-orang ini mungkin tidak hanya satu, apalagi kamu yang sudah sukses, kamu yang sudah mapan. Nah, sehingga orang-orang ini mulai nih kejar-kejaran untuk mencari perhatian kamu ya. Bahkan ada yang bersaing untuk memiliki kamu di sini. Nah, tapi itu yang aku katakan, mungkin kamu harus perlu waspada dan berhati-hati untuk memilih. Karena di antara, mungkin ini tidak hanya satu atau dua, tapi tujuh. Tujuh perasaan, tujuh energi yang akan datang kepada kamu. Nah, dari tujuh energi ini kamu harus bisa milih mana yang mungkin terbaik menurut kamu. Ya, jadi kamu jangan sampai salah dalam mengambil keputusan. Karena jika salah, ya mungkin itu juga akan menjadi pelajaran juga sih buat kamu ya. Bukan jadi penyesalan ya. Kalau penyesalannya ya udah pasti. Tapi ya apa ya, kayak kesedihan lagi gitu loh. Jadi jangan sampai kamu merasakan kesedihan, kekacauan, dan kehancuran. Oke, kita akan coba. Ada pesan buat kamu di sini. Kalau seandainya mungkin di bulan Maret kamu mendapatkan hal-hal yang negatif ya, sekarang berusaha untuk menjadikan itu semua jadi positif. Nah, nggak apa-apa kalau nggak hari ini, masih ada besok. Nah, kita akan lihat seperti apakah ini kata-kata motivasi untuk kamu. Jadi, walaupun apa yang terjadi di bulan Maret, tetap syukuri ya. Tapi aku melihat akan ada terjadi keseimbangan sih ya. Oke. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Menyerah. Menyerah sama takut itu sifat bawaan manusia. Ya, kadang kita menyerah gitu ya. Pengen menyerah karena udah capek, takut juga. Yang membedakan manusia yang hebat dengan yang biasa aja itu mereka bisa mengatasi rasa takut dan mudah menyerah. Nah, jadi kita bisa membedakan orang yang kuat atau yang tidak. Kalau orang yang kuat, dia tidak akan mudah menyerah. Tapi kalau orang yang lemah, pasti dia menyerah. Takutlah. Jadi kapan kita mau suksesnya? Kalau kita merasa, aku mau pengen mulai sesuatu tapi takut rugi gitu ya. Aku pengen menjalin suatu hubungan dengan seseorang, tapi takut sakit hati. Nah, jadi kita sebelum memutuskan sesuatu, kita harus tahu dulu konsekuensinya apa. Jadi kamu jangan takut ya, tetap menyerah walaupun kamu jatuh bangun, walaupun kamu jatuh berdarah, sakit lagi gitu ya. Ya udah, kamu berdiri lagi. Kamu jangan takut dengan kegagalan, ya. Nah, ini kartu ini menggambarkan. Jadi masih ada hari esok untuk kita mewujudkannya lagi. Kalau gagal hari ini, ya lanjutkan besok. Oke. Seperti itu. Ini ada, kalau Tuhan nilai kita dari hasil akhirnya, mungkin kita boleh protes karena Tuhan menilai apa yang sudah ditakdirkan sama Dia. Tapi yang Tuhan nilai kan proses kitanya. Hasilnya ya kita berharap, intinya bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya apa yang kita dapatkan itu yang terbaik buat kita. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan takdir ya. Karena namanya kita hidup ini kan milik Tuhan ya. Jadi Tuhan hanya membuat skenario buat kita dan kita yang menjalankan. Bisa nggak kita jadi aktor yang terhebat gitu ya, tunjukkan. Apalagi kalau kita nggak gagal hari ini, mungkin kita nggak pernah tahu kesalahan kita apa. Iya benar. Jadi terkadang kita itu belajar dari kegagalan. Kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak tahu bahwasanya apa yang akan menjadi motivasi bagi kita, apa yang menjadi acuan bagi kita untuk maju, kita nggak tahu. Tapi kalau kita udah pernah, oh ini salah, ternyata ini nggak boleh lagi dilakukan nantinya. Jadi saat di masa depan kamu untuk memulai suatu usaha atau bisnis atau hubungan percintaan, kamu udah tahu, oh kalau aku lakukan ini salah gitu loh. Jadi kamu akan lebih lebih teliti, lebih waspada, dan lebih terinci atau terplanning kan nantinya hidup kamu ya. Apalagi? Banyak mimpi boleh, tapi jangan kebanyakan. Takutnya kamu malah lupa sama dunia nyata. Ya, tapi ini ya boleh sih terkadang ya tergantung apa kita ya, masukan dari pikiran kita juga. Kalau kita boleh punya banyak mimpi, tapi sanggup nggak kita untuk mewujudkannya, itu yang terpenting. Tapi kalau kita merasa nggak sanggup, ya stop, nunggu keajaiban saja.
ya. Jadi kita boleh bermimpi banyak, boleh, tapi kita tahu batasan diri kita itu seperti apa, kekuatan kita itu seperti apa, ya. Itu yang terpenting. Satu lagi, coba deh bangun jam 2 sampai 4 pagi, terus ngobrol sama diri sendiri. Boleh list cita, ya seru. Terkadang kan kita sering tuh kebangun jam 2 malam, 3 malam, 4 malam gitu ya, 4 subuh gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam agama Islam ya, itu sebenarnya Tuhan memberi petunjuk kepada kita untuk, "Yuk kamu bangun, lakukan sholat tahajud," gitu, untuk bisa merubah hidup kita. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Jadi bagi teman-teman yang kebangun jam 2, jam 3, jam 4 subuh ya, berusahalah untuk ya sholat, tahajud gitu. Aku sering, tapi terkadang setannya banyak yang mengganggu ya. Oke itu, ya namanya kita manusia ya, tapi berusahalah menjadi lebih baik. Nah yang terakhir, jadi orang nggak enakan itu bagus loh. Susah jadi orang nggak enakan, tapi ingat kamu harus bisa kontrol, biar orang nggak seenaknya sama kamu. Nah terkadang orang yang nggak enakan ini, ya banyak apa ya, lebih menghargai gitu loh, nggak enakan sama dia, karena dia baik, karena dia sopan, karena dia ini itu gitu ya. Ya kita harus tahu tahu diri juga ya, tahu aturan-aturan juga. Jadi bagus juga sih, tapi jangan sampai terlalu ke semua orang. Kamu juga harus lihat-lihat nantinya, takutnya ya kamu yang dipermainkan. Misalnya, ada seseorang yang mau pinjam uang gitu ya, "Pinjam uang dong." Kamu pinjam, karena nggak enakan orangnya. Ya kamu pinjamin gitu. Tapi nggak ke semua orang juga, tahu-tahu nantinya orang ini, ya tahu-tahu nggak bayar gitu. Kan yang rugi juga kita, ya seperti itu. Jadi kamu harus pilih-pilih juga, oke? Buat Aries, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terjadi di bulan Maret, semoga kamu akan bisa, benar-benar mengontrol dan menjaga ya langkah-langkah kamu ke depannya. Sampai ketemu lagi Aries, dadah.